Skandal terbaru, Erick Thohir mengguncang timnas Indonesia dengan ancaman keras. Pelatih akan dipecat jika ada titipan pemain di skuad. Skandal terbaru di dunia sepak bola. Erick Thohir bongkar konspirasi di balik penundaan proses banding Martin Paes oleh CAS. Siapa yang menghambat timnas Indonesia? Terkuak jelas. PSSI mengumumkan target ambisius timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2024. Apakah kali ini mereka bisa mencetak sejarah? Tanda tanya besar. Erick Thohir rela lepas Shin Tae-yong ke Korea Selatan. Siapa pelatih pengganti baru untuk timnas Indonesia? Bikin geger. Erick Thohir bongkar rahasia besar di balik kesuksesan timnas Indonesia. Siapa saja yang terlibat dalam kolaborasi hebat ini? Di luar dugaan, legenda timnas ungkap keajaiban Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Transformasi mengagumkan yang mengejutkan dunia bola. Ini dia, 5 pemain bintang siap tantang timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa pemain nomor 1 dari Liga Inggris? Kejutan besar, Nova Arianto ungkap langkah tersembunyi untuk mengatasi kecerobohan timnas Indonesia U16 yang menggemparkan. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Skandal terbaru, Erick Thohir mengguncang timnas Indonesia dengan ancaman keras. Pelatih akan dipecat jika ada titipan pemain di skuad. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berencana untuk mengganti pelatih yang terlibat dalam kasus pemain titipan di tim nasional Indonesia, baik di tingkat senior maupun junior. Langkah ini dilakukan sebagai tanggapan terhadap adanya isu pemain titipan di timnas Indonesia U16. Erick Thohir mengatakan bahwa jika ada pemain titipan, ia akan langsung mencopot pelatihnya, demikian pernyataan Erick Thohir. Erick Thohir menegaskan bahwa komposisi pemain dalam timnas harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Menurut Erick Thohir, membangun timnas tidak mungkin memasukkan pemain seperti Marcelino atau Tom Haye yang disebut sebagai pemain titipan. Erick selalu menekankan semua pemain yang dipilih untuk timnas harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan mereka dinilai berdasarkan performa di latihan dan hal lainnya, jelas Erick. Erick Thohir kembali menegaskan bahwa tidak ada satupun pemain titipan di timnas U16. Semua pemain dipilih berdasarkan kualitas mereka. Jadi, Coach Nova memastikan bahwa semua pemain di timnas U16 dipilih secara teliti dari banyak kandidat, sehingga hanya 26 pemain yang dipanggil. Kemudian disempurnakan menjadi 23 pemain. Jelas Erick Thohir. Coach Nova menunjukkan bahwa keputusannya sudah terbukti efektif dengan penampilan apik timnas U16 yang berhasil mengalahkan Singapura. Saya melihat bahwa pemain seperti nomor 5 Becker tampil cemerlang, tetapi nomor 14 Fabio juga menonjol. Bahkan performanya sudah viral sebagai pengganti Arhan, jelas Erick. Skandal terbaru di dunia sepak bola. Erick Thohir bongkar konspirasi di balik penundaan proses banding Martin Paes oleh CAS. Siapa yang menghambat timnas Indonesia? Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan informasi tentang perkembangan proses naturalisasi calon kiper timnas Indonesia, Martin Paes. Kiper FC Dallas ini sudah menjadi warga negara Indonesia setelah mengucap sumpah setia di Kanwil Kemenkumham pada 30 April lalu. Namun, mantan kiper FC Utrecht ini masih belum bisa bermain untuk timnas Indonesia karena terkendala oleh aturan FIFA. Aturan tersebut menyatakan bahwa pemain yang sudah pernah membela timnas pertama kali setelah berusia 22 tahun tidak boleh berpindah ke warganegaraan. Masalahnya, Paes pernah membela timnas U20 Belanda saat berusia 22 tahun pada 2020. Saat ini PSSI sedang berusaha mengatasi masalah ini agar Paes bisa bermain untuk timnas Indonesia. Paes harus menjalani sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS untuk bisa membela timnas Indonesia. Erick Thohir menjelaskan bahwa proses administrasi di FIFA dan CAS masih berjalan panjang.
Ia menyebut ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, namun tidak menjelaskan tantangan tersebut secara rinci. Paes sudah angkat sumpah jadi WNI, tapi proses administrasi di FIFA masih berjalan panjang, tentu ada tantangan, kata Erick dikutip dari Antara News. Selain itu, Erick juga mengungkapkan adanya kemungkinan gangguan dari pihak tertentu yang bisa memperlambat proses administrasi ini. Menurutnya, tidak semua negara ingin melihat timnas Indonesia berkembang dan maju. Namun, ia tidak menyebutkan secara spesifik pihak mana yang dimaksud. Saya rasa tidak semua negara ingin Indonesia maju, kan? Jadi, itu kami dorong, tegas Erick Thohir. Terkuak jelas, PSSI mengumumkan target ambisius timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2024. Apakah kali ini mereka bisa mencetak sejarah? Ketua Umum PSSI Erick Thohir membahas target timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2024. Ia mengisyaratkan bahwa skuad Garuda tidak akan berjuang habis-habisan untuk merebut gelar juara, meskipun timnas Indonesia senior belum pernah memenangkan turnamen yang kini dikenal sebagai ASEAN Cup ini. Timnas Indonesia memang sering tampil di final Piala AFF, namun belum pernah meraih trofi kejuaraan antar negara-negara Asia Tenggara tersebut. Meski begitu, Erick Thohir tidak menjadikan gelar juara sebagai ambisi utama tahun ini. Menurutnya, tidak semua kompetisi harus ditargetkan dengan hasil maksimal. Piala AFF saya jelaskan bahwa tidak di semua kompetisi kita menargetkan hasil maksimal. Karena satu, talenta kita jumlahnya belum cukup, kata Erick dalam pernyataan resminya. Kalaupun ada, kita harus menarik lagi yang muda-muda yang sekarang sudah di senior. Saya rasa tidak fair juga, jelas Erick Thohir. ASEAN Cup 2024 akan berlangsung dari 23 November hingga 21 Desember. Timnas Indonesia senior yang dilatih oleh Shin Tae-yong berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Saat kejuaraan berlangsung, kompetisi Liga 1 dipastikan tidak libur sehingga pemanggilan pemain ke tim nasional mungkin terbatas. Piala AFF memang tidak termasuk dalam agenda resmi FIFA, sehingga klub-klub tidak wajib melepas pemain mereka ke tim nasional. Baru-baru ini, Shin Tae-yong juga mengisyaratkan bahwa timnas Indonesia senior tidak akan memprioritaskan turnamen ASEAN ini. Pasalnya, timnas Indonesia akan sibuk dengan agenda round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana skuad Garuda akan menghadapi tim besar Asia. Pemain juga kalau dipaksakan main 365 hari nggak mungkin. Jadi memang ini pilihan, tegas Erick Thohir. Tanda tanya besar, Erick Thohir rela lepas Shin Tae-yong ke Korea Selatan. Siapa pelatih pengganti baru untuk timnas Indonesia? Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa dia ikhlas jika Korea Selatan menginginkan Shin Tae-yong kembali dan meninggalkan timnas Indonesia. Meskipun demikian, PSSI masih menunggu kabar terbaru dari Shin Tae-yong. Saat ini, Shin Tae-yong sedang berada di Korea Selatan setelah berhasil membawa timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Awalnya, Shin Tae-yong berencana untuk singkat di Korea Selatan, namun hingga kini belum kembali ke Indonesia. Selain itu, Shin Tae-yong juga belum menandatangani perpanjangan kontrak dengan PSSI. Padahal PSSI telah mengirimkan berkas elektronik untuk memperpanjang kontraknya hingga 2027. Belum adanya tanda tangan kontrak ini membuat para penggemar sepak bola Indonesia khawatir. Beberapa media di Korea Selatan melaporkan bahwa Shin Tae-yong adalah kandidat kuat untuk menjadi pelatih tim nasional Korea Selatan. Shin Tae-yong sebelumnya melatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018, tetapi kontraknya tidak diperpanjang oleh Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA. KFA tertarik kembali pada Shin Tae-yong setelah timnas U23 Indonesia mengalahkan Korea Selatan U23 di babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Media Korea Selatan ramai membicarakan bahwa Shin Tae-yong layak menggantikan pelatih Korea Selatan saat ini, Hwang San-hong. Shin Tae-yong belum memutuskan apakah akan tetap bersama timnas Indonesia atau kembali ke Korea Selatan.
Kontraknya dengan PSSI akan berakhir pada Juni 2024. Jika Korea Selatan menginginkan Shin Tae-yong, saya tidak bisa melarang, kata Erick Thohir dikutip dari Antara. Shin Tae-yong dianggap sukses bersama timnas Indonesia sejak datang pada Desember 2019. Pelatih berusia 53 tahun ini telah memenuhi 2 target PSSI, yaitu membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia Senior dan membawa timnas U23 Indonesia ke perempat final Piala Asia U23, bahkan mencapai semifinal. Saat ini Indonesia berada di peringkat 134 FIFA, peringkat terbaik dalam 13 tahun terakhir setelah terakhir kali berada di peringkat 140 pada 19 Oktober 2011. Kami perlu memiliki pelatih dengan standar dunia. Tapi saya yakin Shin Tae-yong tahu bahwa tanpa dukungan PSSI dan kualitas pemain, kita tidak mungkin bisa mencapai ini, tegas Erick Thohir. Bikin geger, Erick Thohir bongkar rahasia besar di balik kesuksesan timnas Indonesia. Siapa saja yang terlibat dalam kolaborasi hebat ini? Kemajuan sepak bola nasional dan kesuksesan timnas merah putih yang mendapat banyak apresiasi bukanlah hasil kerja satu individu atau PSSI semata. Kolaborasi dan sinergi berbagai pihak sangat penting dalam mengangkat sepak bola Indonesia ke tingkat keterkenalan dan prestasi saat ini. Hal ini dinyatakan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam menanggapi antusiasme tinggi masyarakat terhadap kemajuan sepak bola nasional sejak ia memimpin PSSI pada Februari 2023. PSSI berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pemerintah dalam mengembangkan prestasi olahraga, khususnya sepak bola di Indonesia. Kami percaya bahwa kolaborasi antara PSSI dan pemerintah dapat menciptakan kondisi yang mendukung untuk membangun timnas dengan kualitas yang berbeda, kata Erick Thohir dikutip dari laman resmi PSSI. Erick menegaskan bahwa suksesnya timnas bukan hanya karena kontribusi individu seperti dirinya, pemain, atau Shin Tae-yong, tetapi hasil kerja keras dan kolaborasi tim secara keseluruhan. Kami patut berterima kasih atas dedikasi dan kerja keras semua anggota staf pelatih, pemain, dan semua pihak yang terlibat dalam memajukan sepak bola Indonesia, tegas Erick Thohir. Dalam kesempatan ini, PSSI juga mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh yang diberikan oleh pemerintah dan berbagai pihak terkait yang telah turut serta mendukung perjalanan timnas Indonesia menuju kesuksesan. Kolaborasi yang solid antara semua pihak merupakan salah satu kunci utama dalam mencapai prestasi di kancah sepak bola internasional. Di luar dugaan, legenda timnas ungkap keajaiban Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Transformasi mengagumkan yang mengejutkan dunia bola. Mantan penyerang andalan timnas Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto mengungkapkan pendapatnya tentang skuad Garuda yang dibesut oleh Shin Tae-yong. Timnas Indonesia kembali mendapatkan perhatian berkat sejumlah prestasi yang diraih. Euforia terhadap timnas mulai bangkit kembali sejak tahun 2021. Pada saat itu, tim Merah Putih menjadi runner-up di Piala AFF tahun 2020. Selain itu, tim asuhan Shin Tae-yong berhasil lolos ke putaran final Piala Asia Senior. Pada Januari 2024, skuad Garuda sukses mencapai babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam ajang antar tim Asia tersebut. Prestasi timnas terus berlanjut bahkan hingga level U23, di mana Shin Tae-yong berhasil membawa timnya menjadi semifinalis Piala Asia U23. Sejak itu jumlah penggemar timnas terus meningkat, baik dari kalangan muda maupun tua, pria maupun wanita. Peningkatan ini didorong oleh dua faktor utama, yakni keberhasilan timnas melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan kedatangan banyak pemain keturunan atau naturalisasi ke dalam skuad Garuda. Salah satu legenda sepak bola nasional, Kurniawan Dwi Yulianto, menanggapi kebangkitan tim Merah Putih ini. Pria yang dikenal sebagai penyerang tajam era 90-an ini menyatakan bahwa timnas besutan Shin Tae-yong menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Menurut Kurniawan, prestasi timnas dan peningkatan peringkat FIFA menjadi bukti nyata.
Sebelum kedatangan Shin Tae-yong, Indonesia berada di peringkat 175 dunia. Kini di bawah arahan Shin, skuad Garuda berhasil naik ke peringkat 134 dunia. Jujur, progresnya makin meningkat terbukti dengan peringkatnya FIFA makin membaik, kata Kurniawan, dikutip dari kanal YouTube Asumsi. Kurniawan, yang saat ini menjadi asisten pelatih di klub Italia Como, juga melihat adanya perubahan sikap dari para pemain timnas. Ia menyatakan bahwa para pemain sudah memahami arti profesionalisme berkat kehadiran pemain keturunan seperti Sandy Walsh dan lainnya. Kehadiran mereka memberikan dampak positif pada pemain lokal yang terbuka untuk belajar dan mengambil pengalaman baru dari pemain lain. Para pemain juga sudah banyak yang menyadari arti profesional. Impact dari pemain diaspora mungkin terbawa ke kehidupan pemain lokal, bisa juga sebagai contoh, tegas Kurniawan. Transfer sensasional. Anak didik Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia kembali ke Persib Bandung, siapakah dia? Robby Darwish, pemain muda yang pernah dilatih oleh Shin Tae-yong di Timnas U20 dan U23 Indonesia, kini kembali ke Persib Bandung. Bek berusia 20 tahun ini sebelumnya menjalani masa peminjaman di Dewa United. Setelah Liga 1 musim ini berakhir, masa peminjaman Robby di Dewa United juga selesai. Tujuan peminjaman ini adalah agar Robby mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Selama di Dewa United, Robby bermain dalam 7 pertandingan dengan total waktu bermain 512 menit. Selama memperkuat Dewa United, Robby Darwish tidak pernah merasakan kekalahan. Ia berkontribusi dalam beberapa hasil imbang, seperti melawan Persik Kediri, Bali United, dan Madura United. Robby juga membantu tim meraih kemenangan atas Borneo FC, PSS Sleman, Persebaya, dan Persis Solo. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menilai Robby menunjukkan perkembangan positif selama masa peminjamannya. Dia pemain muda dan pergi ke klub lain untuk mendapatkan menit bermain. Dia melakukannya dengan baik dan kembali ke klub, kata Bojan Hodak. Sebelum dipinjamkan ke Dewa United, Robby juga sempat bermain untuk Persib. Ia tampil dalam 7 pertandingan di Liga 1 2 musim lalu dengan total waktu bermain 211 menit. Ini dia, 5 pemain bintang siap tantang Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa pemain nomor 1 dari Liga Inggris? Ada 18 tim yang akan dibagi menjadi 3 grup pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setiap grup berisi 6 tim dari setiap pot yang akan bersaing untuk mendapatkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia yang berada di pot 6 berpotensi menghadapi lawan-lawan kuat. Berikut ini adalah 5 pemain bintang yang mungkin akan dihadapi oleh Timnas Indonesia. 5. Ali Jassim. Timnas Irak berada di pot 2 dan bisa kembali bertemu dengan Timnas Indonesia. Ali Jassim, calon pemain FC Como, sudah sering bermain melawan Timnas Indonesia. Ia bahkan mencetak 1 gol dalam kemenangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 6 Juni lalu. 4. Mehdi Tarmi. Iran yang berada di pot 1 adalah lawan yang sangat kuat. Mereka memiliki pemain hebat seperti Mehdi Tarmi. Penyerang berusia 31 tahun ini menjadi andalan Timnas Iran dengan mencetak 49 gol dalam 86 pertandingan internasional. Tarmi juga dikabarkan akan bergabung dengan klub besar Italia, Inter Milan. 3. Haris Soutar. Bek andalan Timnas Australia ini menjadi salah satu pemain yang perlu diwaspadai. Australia yang berada di pot 2 berpeluang besar menghadapi Timnas Indonesia di babak ketiga. Kehadiran Soutar di skuad Australia akan menjadi tantangan bagi Timnas Indonesia, terutama setelah ia mencetak gol ke gawang Hernando Ari di Piala Asia 2023. 2. Wataru Endo. Jepang sebagai tim terkuat di Asia dan penghuni pot 1 mungkin akan menjadi lawan yang sangat sulit bagi Timnas Indonesia. Wataru Endo, gelandang bertahan berusia 31 tahun dari Liverpool, akan menjadi sosok yang paling mengganggu.
Gaya bermainnya yang agresif dan tak kenal takut akan menyulitkan timnas Indonesia seperti yang terjadi di Piala Asia 2023. 1. Son Heung-min. Korea Selatan yang juga berada di pot 1 bisa menjadi lawan timnas Indonesia. Son Heung-min, pemain bintang dari Tottenham Hotspur, adalah salah satu pemain yang paling berbahaya. Dengan kemampuannya mencetak banyak gol di Liga Inggris, Son akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Namun Shin Tae-yong yang pernah melatih Son di timnas Korea Selatan tentu memahami kekuatan dan kelemahannya. Itulah 5 pemain bintang yang mungkin akan menjadi lawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semoga informasi ini berguna bagi para pembaca. Kejutan besar, Nova Arianto ungkap langkah tersembunyi untuk mengatasi kecerobohan timnas Indonesia U16 yang menggemparkan. Pertandingan antara timnas Indonesia U16 melawan Singapura U16. Di pertandingan pertama grup A Piala AFF U16 2024 menunjukkan satu kelemahan, yang masih ada di sektor pertahanan skuad Garuda Muda. Pada menit ke-28, wasit asal Jepang Koji Takasaki memberikan hukuman penalti kepada timnas Indonesia U16 setelah tendangan pemain Singapura mengenai tangan Iputu Panji Apriawan. Beruntung, kiper M. Nur Ihsan berhasil menyelamatkan tendangan penalti Maunatan yang menjadi titik balik kebangkitan skuad Garuda Muda hingga akhirnya memimpin pertandingan. Timnas Indonesia U16 akhirnya memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 3-0 berkat gol-gol dari Muhammad Mirza, Evandra Florasta, dan Fadli Alberto Hengga. Pelatih Timnas Indonesia U16, Nova Arianto, mengakui bahwa penalti yang diberikan kepada timnya disebabkan oleh kecerobohan pemain dalam menghalau pergerakan lawan. Ini akan menjadi catatan buat kami. Kami akan melihat kembali tayangan ulang videonya untuk memahami bagaimana proses terjadinya penalti, kata Nova Arianto. Ia menambahkan bahwa kecerobohan semacam ini sering terjadi di kalangan pemain belakang Indonesia dan menjadi kebiasaan yang perlu diperbaiki. Ini bukan hanya masalah timnas U16 saja, tapi juga terjadi di timnas U23 dan tim senior, jelas Coach Nova. Dalam beberapa laga uji coba sebelumnya, timnas U16 juga pernah mendapatkan hukuman penalti, seperti saat melawan SKO Ragunan dalam persiapan menuju Piala AFF U16 2024.